kuliah pertama kali, mata kuliahnya adalah struktur diskrit ya. Jadi ada 3 kelas paralel yaitu kelas A, B, dan C. Anda ada di kelas B. Sebelumnya tadi sudah kuliah di kelas A, terus nanti besok ada kelas C. Ini perkenalkan, nama saya ada di sini ya. Terus kebetulan alamat saya ada di sini juga tertera di daerah Bulusan Tembalang. Jadi bagi yang kenal Semarang mungkin tidak asing dengan daerah ini. Jadi jarak saya antara rumah dengan kampus itu tidak jauh, cuma 5 menit sampai 7 menit ya kalau naik motor ya. Kalau naik mobil lebih lama karena liuk-liuknya gitu ya. Terus ini kampung halaman saya, kebetulan lab saya ada di lab STI. Seperti yang kemarin pernah disampaikan oleh ketua departemen bahwa lab kita ada 4 ya. Ini salah satunya adalah lab STI, ini lab saya sama lab ada Bu Beta, ada Pak Satrio, Pak Ragil, Pak Malik, Bu Dinar itu ya di situ. Kita nanti ngomong masalah teknis setelah ini ya. Jadi intinya di kuliah pertama ini cuma ngobrol-ngobrol saja, tidak ada materi yang akan saya sampaikan, yang penting kita perkenalan dulu. Terus yang selanjutnya adalah tentang mata kuliah. Mata kuliah itu namanya adalah struktur diskrit, kalau dulu sih matematika diskrit ya, atau ada juga yang menyebut mata kuliahnya metode diskrit. Ini cuma sekedar nama saja. Kebetulan SKS-nya ada 4, jadi kita membagi perkuliahan itu 2 SKS, 2 SKS. Jadi 1 minggu kita ketemu 2 kali, A 2 SKS. 2 SKS itu berarti 2 kali 50 menit ya, berarti sekitar 100 menit. 1 jam lebih sedikit gitu ya. Nah, mata kuliah ini membekali kemampuan mahasiswa dalam mengenal beberapa konsep dan objek matematik yang diuraikan dalam ilmu komputer ya. Jadi intinya mendekati pendekatan matematika dasar di dalam perhitungan-perhitungan untuk sebagai bekal bahwasanya para ahli-ahli komputer itu semuanya adalah unggul dalam bidang matematik. Ya, membahas sesuatu yang sifatnya diskrit, yang diskrit itu artinya tidak saling berhubungan, terus landasan utama berbagai bidang seperti bidang matematiknya. Di sini ada logika, teori bilangan, struktur data, algoritma. Ini semua mata kuliah ini adalah mata kuliah Anda ya di sini ya. Terus mempelajari latar belakang matematis yang diperlukan untuk memecahkan masalah ya. Di sini sifat-sifat dari perkuliahan kita. Silabusnya lumayan banyak. Jadi silabus ini adalah materi yang akan kita pelajari, tapi hanya bagian saya saja ya, bagian saya. Terus kemudian setelah UTS nanti akan ada dosen yang lain. Dari mulai teori dasar, terus himpunan, ada fungsi, terus ada namanya prinsip kandang merpati atau pigeonhole, terus ada permutasi kombinasi, solusi relasi, argumen pencacahan, dan relasi. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal yang ini tidak asing bagi Anda ya, kayak himpunan, terus fungsi-fungsi seperti ini juga saya yakin bagi yang dari SMA mungkin atau mungkin bahkan SMP ya pernah menyentuh bagian ini. Jadi matematik itu kan banyak cabangnya ya, diantaranya ada aljabar, ada diskrit, ada kalkulus dan sebagainya. Nah ini salah satunya adalah diskrit. Ya jangan khawatir, kita meskipun banyak tapi pembahasannya nanti akan tetap kita laksanakan secara pelan-pelan gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita mempelajari matematik ini tujuannya adalah biar kita menjadikan pola berpikir matematis, logika itu sudah menjadi basic atau kemampuan dasar kita agar menuju ke dunia keinformatikaan atau ilmu komputer itu jadi lebih mudah gitu ya. Terus untuk komponen penilaian ini nilai ini adalah nilai default yang ada di SIAP ya. Jadi tugasnya itu ada 50%, ujian tengah semester 25 dan UAS 25%. Jadi ya mudah-mudahan nilai ini adalah komposisinya adalah nilai-nilai terbaik gitu ya. Mudah-mudahan dengan komposisi ini bisa mendapatkan nilai yang ya istilahnya terdistribusi secara baik buat Anda. Jadi tidak merugikan gitu ya. Terus aturan-aturan tambahan bahwasanya di nilai tugas itu kalau UTS kan hanya saya gitu, hanya bagian saya ya. Terus UAS itu adalah dosen yang kedua, sementara yang bagian tugas itu gabungan dari pengampu 1 dan pengampu 2, saya dengan dosen yang kedua nanti ya. Terus yang kedua adanya kehadiran minimum 75%. Kita meskipun daring tetapi ada fasilitas 25% untuk tidak mengikuti kuliah, tetapi
jangan menggunakan itu kalau bisa ya. Tetap saja kalau bisa sih kehadiran kuliah itu bisa 100% gitu ya. Terus kalau misalnya pertama kali kuliah gitu ya, jadi nanti akan saya buka presensinya lewat QR code selama ya kurang lebih gitu ya, 10 sampai 15 menit pertama gitu ya. Kalau misalnya 10 menit sudah absen semua ya berarti sudah cukup gitu ya, baru kuliah bisa kita mulai. Jadi hanya absen aja dulu baru kemudian baru dilakukan pemberian materi. Nah, jika ada yang terlambat gitu ya, presensi dilakukan setelah penyampaian materi selesai. Jadi kalau misalnya saya menyampaikan materi selama setengah jam atau 1 jam, nanti akan saya sampaikan siapa yang belum absen gitu ya. Nah, yang belum absen ini nanti akan saya absenkan secara manual, bisa lewat aplikasi saya sendiri gitu ya. Jadi Anda nggak usah apa namanya bingung ragu terus nanti dianggap tidak masuk tidak apa-apa ya. Dan yang ini yang masalah jadwal kebetulan Anda kelas B ya. Kelas B itu jadwalnya adalah hari Selasa dan Jumat. Selasa itu hari ini yaitu jam 1 sampai jam berapa nih? Jam 2.40. Terus kemudian besok Jumat pagi setengah 8 sampai jam 9 lebih 10 menit. Gitu ya. Jadi jangan khawatir meskipun jamnya memang panjang gitu ya. Dalam hal ini 100 menit. Bukan berarti kuliah kita 100 menit menatap itu ya. Kadangkala kuliah itu bisa selesai lebih cepat ya. Kalau saya menyampaikan cuma setengah jam, ya mungkin bisa jadi setengah jam selesai. Sisanya adalah silakan Anda belajar mandiri gitu ya. Begitu, terus ini daftar pustaka yang utamanya adalah ini buku yang pertama ya dari Kenneth M. Rosen ini. Bukunya lumayan tebal, ini yang covernya yang ada di sebelah kiri ini ya, gambar biru kuning ini ya, biru kuning putih ini. Dari luar lumayan tebal. Terus yang kedua, tiga, dan seterusnya ini hanya untuk tambahan-tambahan untuk latihan saja. Itu seputar mata kuliah ya, seputar perkuliahan. Jadi Anda berada dimanapun ya, di universitas manapun di dunia, kalau misalnya bertemu dengan keinformatikaan atau ilmu komputer ataupun yang sejenis itu, yang namanya mata kuliah matematik itu adalah merupakan suatu kewajiban ya. Jadi bagi yang merasa dulu waktu zamannya SMK atau SMA ataupun SMP bahkan itu Anda tidak suka matematik itu lupakan jauh-jauh. Karena ini adalah makanan kita sehari-hari gitu ya. Di dunia ilmu komputer, di dunia informatika, yang namanya matematika itu adalah merupakan suatu modal dasar utama dari pencapaian yang lebih baik dalam dunia informatika. Itu ya. Itu seputar masalah perkuliahan. Nah, sekarang kita lagi ngomongin teknis nih. Kalau nggak salah saya tadi di apa Mbak Laili ya. Mbak Laili ada di sini. Koordinator. Ya, oke, ada Mbak Laili itu. Oh, kebetulan nggak on cam ya. Jadi yang mana sih namanya Mbak Laili itu? Laili Novitasari. Oh, iya kelihatan. Iya. Oke, ya terlihat. Cuma kelihatan kepalanya aja Mbak, dari mulai mata ke atas, mungkin kameranya terlalu ke atas. Oke, jadi intinya kuliah Anda tidak wajib untuk on cam, satu ya. Jadi jangan khawatir yang ada masalah dengan kamera yang terlalu, mungkin wah kamera saya masih VGA apa atau CGA atau EGA jauh lebih tua dari itu, tidak masalah. Jadi yang penting ketika awal pertama kali nongol, Anda setor aja dulu. Setelah itu kalau kuliah udah dimulai, saya sudah share PPT, silakan Anda boleh off-kan gitu ya. Anda mau tengkurap, mau gelelengan itu apa maksudnya, tidur, mau ongkang-ongkang tidur di kursi goyang, bahkan mau ke kamar mandi juga mau ngantongin HP boleh. Terserah, yang penting Anda on fokus gitu ya. On fokus mendengarkan materi, lagi pula kan layarnya kan nggak hilang kan. Anda maaf ya, sejelek-jeleknya HP Anda ada layarnya kan, ya layarnya masih bisa dilihat, intinya begitu ya. Jadi kalau saya menampilkan PPT, saya jarang men-show-kan PPT ya. Jadi saya selalu menampilkannya dalam bentuk seperti ini. Jadi dalam bentuk editing dengan harapan Anda bisa melihat slide berapa yang akan ditampilkan pada hari itu gitu ya. Ini masalahnya di beberapa orang ini masalah sendiri gitu ya. Ini Pak Nurdin kuliah ngajar slide-nya banyak banget, kapan selesainya gitu ya.
Ini saya insya Allah saya kuliah nggak begitu banyak slide-nya ya, paling rata-rata antara ya 20 mungkin ya, paling rata-rata segitu. Jadi kan Anda kan bisa melihat ini kuliah selesainya kapan gitu ya. Kalau satu slide itu dalam waktu 1 menit berarti 10 menit selesai. Lainnya kita ngobrol gitu ya. Jadi kuliah kita matematik ini termasuk dalam kategori sebenarnya kalau dilihat dari materi berat ya. Makanya saya tidak mau membawa ini ke dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Maksud saya kalau misalnya memang bisa dibawa susah kenapa harus salah kebalik. Kalau bisa dibawa mudah kenapa harus susah gitu ya. Jadi nyantai, kembangkan pikiran Anda dengan baik, kita pelan-pelan. Jadi meskipun bahan materinya ada 8 tapi tidak apa ya istilahnya tidak memaksakan 8-8 yang masuk, yang penting Anda ikuti saja gitu, mengalir bagaikan air gitu ya. Gitu. Jadi setelah kuliah Anda boleh on cam. Jadi biasanya yang masalah on cam itu kan ya maaf biasanya yang mbak-mbak gitu yang perempuan, karena mungkin yang pakai jilbab itu gedebukan harus pakai jilbab dulu. Kalau laki-laki yang bangun tidur belean rambut acak-acakan juga nggak masalah gitu ya. Jadi ya intinya oke lah, nggak usah mempermasalahkan masalah itu. Yang penting Anda fokus titik. Jadi kalau misalnya saya lagi ngomong, Anda mendengarkan suara dengan jelas. Kalau Anda merasa nggak jelas, ya tanya, Pak, maaf Pak, suaranya kok nggak kedengeran ya Pak? Ternyata speaker Anda yang bermasalah lah kan. Berarti kan Anda yang jangan sampai dirugikan gitu ya. Terus apa namanya? Kalau misalnya mau izin ke belakang atau apa dan sebagainya, kalau ke belakang aja ya, nggak usah ini ya, nggak usah izin ataupun ngecat. Yang penting Anda bertanggung jawab terhadap yang Anda lakukan gitu ya. Kalau niat Anda pengen meninggalkan kuliah ya berarti Anda stop aja terus tidur gitu ya. Tapi kalau yang namanya ke belakang itu kan emang berapa menit sih gitu ya. Kalau misalnya kebetulan kuliahnya pakai HP, kantongin aja HP-nya, tapi kameranya jangan dinyalain gitu ya. Speakernya juga jangan dinyalain, nanti kedengaran gerujuk-gerujuknya mandinya itu. Itu pernah itu ada itu mahasiswa ya, maksudnya sih dia pengen ke kamar kecil tapi tidak mau kehilangan momen kebersamaan. Dia itu tetap pakai headset, ininya dikantongin, terus kemudian kameranya mati tapi speakernya nggak mati. Akhirnya ketahuan kucak-kurucuknya. Kalau saya sendiri nggak apa-apa ya, teman-teman sekelas kan heboh lagi apa kebetulan sayanya lagi nggak fokus juga, jadi artinya saya nggak bisa apa istilahnya mematikan speaker gitu ya, intinya gitu. Ya banyaklah kejadian-kejadian lucu, masalah-masalah daring ya. Terus Anda ketika bermasalah dengan apa namanya komunikasi ya, kadang-kala kan koneksinya juga bermasalah. Jangan khawatir, jadi mohon untuk entah siapa saja yang Mbak Leli atau siapa, jadi kalau ketika materi sudah dimulai Anda boleh merekam ya. Anda boleh merekam dan rekamannya kan bisa diambil pada saat ya, secara apa namanya mandiri gitu ya. Anda boleh dilihat lagi putarannya, tapi kan kalau nggak salah waktunya terbatas ya, tapi setidaknya Anda tidak kehilangan momen kebersamaan pada saat saya menjelaskan. Intinya gitu ya. Itu terus apa lagi yang penting untuk disampaikan ya. Kaitannya dengan absen tadi lagi ya. Ada kalanya ada yang tidak bisa absen dengan alasan ya mungkin komunikasi gitu ya. Intinya begini, sebenarnya di Undip itu boleh Anda itu selagi masih dalam jam perkuliahan, Anda itu tidak dikatakan telat gitu loh. Yang penting Anda bisa mengakses materi pada hari itu gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata begini, saya sudah melewati setengah jam, 15 menit ya, 15 menit, terus kemudian Anda baru datang gitu ya. Sampai kuliah saya selesai, Anda nggak bisa absen gitu loh. Nah, kalau misalnya memang telat, saya nanti akan apa namanya, silakan Anda ngechat si Mbak ini aja, Mbak Leli gitu ya. Kalau misalnya Anda berhalangan, silakan chat Mbak Leli, baru nanti Mbak Leli ini akan menyampaikan ke saya. Pak Nurdin, ini ada 5 mahasiswa yang gagal chat Pak, gagal absen. Nah, dari 5 itu nanti akan saya absenkan secara manual gitu ya. Dan itu terjadi kalau di luar kuliah gitu ya, karena kuliahnya sudah selesai sih.
Tapi kalau selagi saya masih ada on cam, masih ada di layar, masih dari jam kuliah, silakan Anda ya boleh resign, boleh apa yang gagal absen. Ini saat ini yang gagal absen ada nggak? Saya tanya. Cek, ada yang gagal absen? Ada beberapa. Ada, Pak. Oke, satu-satu. Siapa namanya? Siapa satu? Ayo cek. Saya, Pak. Nama. M. Hafiz Atarik. Atorek ya, oke. Adil, terus siapa lagi? Saya Pak Oktaviana Selesai. Sebentar, Oktaviana Sadama. Oktaviana Sadama. Iya. Udah Pak. Sudah. Yang lain. Yang belum. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya Pak. Udah absen Mas? Kalau absennya lewat link bisa nggak Pak? Bisa. Anda langsung Tadi saya lewat link soalnya. Nggak apa-apa, langsung menuju browser toh? Iya. Boleh. Oh iya, terima kasih. Yang saya nggak apa-apa. Itu fasilitas itu ya. Jadi cara absen itu banyak ya. Pertama yang HP-nya mumpuni ya bisa pakai QR code, atau Anda buka browser, buka link itu bisa, atau Anda ya via raise hand seperti ini tadi Pak saya belum absen, langsung saya manualkan, atau yang lain yang keempat tadi lewat chat dengan Mbak Laili. Ini kok bad network ya? Suara saya masih kedengar normal nggak? Masih Pak. Masih Pak. Oke, syukur. Ini kebetulan saya di rumah pakai wifi, cuman entah kenapa ini bad network. Apa karena kebutuhan sama kuliah online anak saya kali ya? Kebetulan anak saya 2 online semua juga. Ya gitu. Ada yang mau ditanyakan seputar apapun, boleh ya? Pak, saya belum absen juga. Oke, namanya siapa? Alifah. Alifah Ananda Widya. Saya juga Pak. Dia Indah Fatikasari. Indah Fatikasari, oke. Makasih Pak. Saya Pak, Ya. Made Bagastia. Bagastia Wira Astika. Ya. Terima kasih Apa Pak. lagi? Ada lagi? Ayo. Ini masih ada beberapa yang belum masuk nih, sekitar 7 apa 6 orang nih. Berarti kan kalau misalnya, ya mohon maaf, kalaupun Anda nggak bisa buka MS Teams, saya yakin bisa buka WA ya. Kalau Anda bisa buka WA, silakan chat ke Mbak Leli saja. Nanti Mbak Leli silakan dibatasi, Mbak Leli ya, saya tidak mau bolak-balik. Maksud saya bolak-balik itu gini. Anda punya grup kelas ya. Kalau belum mau silakan dibikin gitu ya. Terus Mbak Leli silakan broadcast ke teman siapa yang belum absen, namanya siapa gitu toh. Nanti kan bermunculan tuh teman-teman yang belum absen. Misalnya katakanlah ada 5 gitu ya. Anda boleh batasi 5 menit ya. Nah, setelah 5 menit Anda baru kirim ke saya Mbak Leli. Nah, dari 5 menit itu nanti akan saya absenkan toh tuh 2, 3, 4, 5. Nah, habis itu mesti ada aja temenmu yang nongol. Leli saya belum absen. Video WA. Kemudian kan risih kan Leli kan. Kalau kamu mau kejem aja nggak apa-apa gitu ya. Silakan ya memang ini masalah-masalah perasaan ya. Kalau misalnya anda nggak tega ya waktunya agak dilonggarkan gitu. Yang jelas saya masih bisa mengabsenkan selagi jam pelajarannya masih ada. Jadi kalau misalnya sudah lewat berarti sudah tidak ada. Intinya gitu ya. Jadi mohon perhatikan ini. Jadi bukan berarti Anda masih bisa absen lewat Mbak Leli terus kemudian asal absen aja kemudian akhirnya jadi nggak bisa masuk. Intinya gitu ya. Itu kalau misalnya Anda ada masalah dengan absensi. Begitu. Ada yang mau ditanyakan silakan apa saja ya. Mumpung belum masuk ke materi. Soalnya kalau sudah masuk ke materi Anda nggak punya waktu ngobrol seputar apapun ya. Yang ada di dalam kepala Anda itu mestinya materi kuliah semua gitu loh. Saya mau nanya Pak, punten Pak. Ya mangga.
Mau nanya Pak, cuma mastiin aja untuk namanya yang Devin Janursean udah ada belum ya Pak? Maaf. Udah absen belum ya Pak? Kamu sebenarnya bisa lihat di aplikasi Anda loh Mas. Kalau status Anda sudah masuk ya masuk. Kebetulan sudah Mas. Bentar Pak. Soalnya tadi pas aku ini sempat gagal Pak. Cuma tadi sempat sukses juga. Penasaran kan jadinya Pak. Maaf Pak. Sempat gagal apa sempat sukses? Tadi sempat gagal terus sukses tuh gagal lagi. Bingung juga. Udah masuk Mas, sudah masuk. Oke, makasih banyak Bapak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang mau nanya ya. Ini kebetulan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya cuma pengen menyapa yang ada di depan saja, artis-artis kita hari ini. Mas Hafiz Atorek. Ngapain Mas nunduk Mas? Halo? Mas Hafiz, dengar suara saya Mas? Dengar Pak. Oke. Kamu di mana posisi Mas? Di kamar Pak, di rumah. Maksudnya rumahnya di mana? Di rumah lah, maksudnya di tengah sawah Mas? Di Medan Pak. Oh Medan, oh jauh juga lumayan ya. Oke. Apa kabar Medan? Ya gini-gini. Gitu-gitu aja. Di sana ada COVID nggak Mas? Ada lah Pak. Wah suara Anda nggak Mas, putus-putus sih Mas. Ya Pak, koneksi. Oh ya sudah nggak apa-apa. Sehat selalu ya Mas. Saya Pak. Oke, Mas Ahmad Alvin. Posisi di mana Mas Alvin? Ya Pak, di rumah Pak. Ya, lagi-lagi di rumah aja, di rumah lah. Di Jakarta maksudnya. Oh, di mana Jakartanya? Jakarta Barat. Dekat Palmerah Pak. Palmerah itu lampu merah maksudnya Mas. Nama daerahnya. Oke guys, sudah sehat-sehat ya Mas ya. Ya Pak, sehat juga Pak, sehat selalu juga Pak. Mbak Leli di mana Mbak Leli? Posisi? Saya di Semarang Pak. Oh di Semarang. Asli Semarang? Semarangnya jauh nggak dari? Semarang. Masih di Kecamatan Tembalang. Udah Tembalang juga. Berarti dekat dengan Undip ya? Ya mungkin sekitar 15 menit. Oh berarti kenal Undip ya? Iya sedikit. Di mana Mbak Tembalangnya? Di daerah Kelipang Pak. Oh Kelipang. Sendangmulyo iya. Iya. Ya, artinya nggak jauh-jauh amat ya, meskipun kalau mau ke Undip naik ke atas tapi nggak apa-apa ya, deket. Oke, Mbak Dula Alifa Ananda Widi. Mbak Alifa. Iya Pak. Posisi di mana Mbak? Jakarta Timur. Jakarta Timur berarti berseberangan dengan Jakarta Barat ya? Iya. Kalau Jakarta Barat dekat Palmerah, kalau Jakarta Timur dekat mana? Saya di Cipinang Pak. Oh Cipinang, dekat apa namanya tuh? LP ya? Berarti dekat Bekasi dong ya? Enggak terlalu dekat juga sih Pak. Nggak terlalu dekat. Oke. Yang kita Mas Mulya Irwansah, Mas Mulya, halo. Iya Pak. Suaramu keras sekali Mas. Speakernya baru ya Mas? Enggak Pak. Rumahnya di mana Mas Mulya? Saya di Bogor perbatasan Pak. Perbatasan dengan? Dengan Bekasi, nggak jauh dari Bekasi. Oh berarti mana tuh? Kalau bisa dibilang sih ya di mana sih? Cilengsi. Ya, arah Cilengsi. Di Cilengsinya apa di Cibinongnya atau di Cibubur? Di Cilengsinya Pak. Cilengsinya di mana? Di arah Cibubur, Cikeas. Oh berarti daerah situ banyak macet Mas. Iya Pak. Tapi tepatnya di Cilengsinya apa di Cibuburnya? Apa di perumahan itu? Perumahan apa namanya yang bola-bola itu? Wah, kemana Susah sih Pak sebenarnya jelasinnya Pak, soalnya berbatasan gitu Pak. Saya rumahnya di situ Mas. Oh, Bapak di posisi mana Pak? Pasar Cilengsi. Oh, Pasar Cilengsi. Nggak jauh berarti Pak ya? Iya, main ke rumah saya ya Mas ya. Lah kamu di sebelah mana berarti Mas? Ini Pak, dekat kota wisata Pak. Oh. Ya, tapi masih dekat lah ke arah Cibubur.
Kebutuhan rumah saya sih Mas, rumah mertua sebetulnya. Saya kan tiap tahun ke situ pulang. Berarti daerahmu tuh daerah macet, Mas, macet mulu, macet kok tiap hari. Iya, Kirain betul. kirain zaman Covid nggak ada macet, ternyata yang macet juga di situ tuh. Iya, sama aja, Pak. Oke, terima kasih Mas Mulya. Iya, Mas sama-sama, Devin Pak. Januar. Mas Devin Januar. Ini orang Sunda ini? Hadir Pak. Orang Sunda, Mas? Halo. Bentar Pak, saya ganti wifi dulu Pak. Ini wifi saya nge-lag bentar Pak. Alah, wong ini bisa kok pakai ganti baju segala sih. Ganti wifi Pak. Wifi kok bisa Tes. diganti? Ganti koneksi apa ganti wifi? Itu Pak, ganti. Yang satu Orbit Pak. Oh gitu. Canggih sekali. Iya, Udah connect. Tes. Suara saya udah masuk ya Pak ya? Punten. Masuk. Kamu Oke, dari Pak. mana, Mas? Halo. Iya Pak, hadir Pak. Iya. Kamu rumahnya di mana? Saya di Cirebon Pak, di Perum. Perum. Oh, derajat. Bukan Pak, di Kalijaga Pak. Kalijaga Perum. Perum benar. Kalijaga. Benar Perum Iya, nggak? di Kalijaga. Oh, wak saya itu Pak Ade saya rumahnya di situ. Oh iya Pak, iya emang Bude, kebetulan sorry. di Perum tuh banyak orang-orang tua Pak, orang yang lansia kadang nikmatin masa-masanya di situ Pak. Bentar, saya lupa alamat persisnya ya. Saya itu punya saudara di Perum itu, ya mestinya pasti kalau tanya bapakmu pasti kenal kali ya. Biasanya sih di Permata Harjamukti Pak. Banyak Pak. Namanya siapa ya lupa saya. Udahlah, yang jelas saya bolak-balik ke Perum tuh Mas. Iya Pak. Oke. Yang belum disebut siapa ya tadi ya? Udah masuk semua nih. Oke. Kalau begitu perkenalannya cukup saja ya. Biasanya kalau kuliah pertama itu memang tidak masuk materi, cuman ngobrol-ngobrol ringan saja kalau misalnya ada sesuatu yang untuk diklarifikasi. Jadi intinya kalau kuliah, mohon nanti nggak usah ada yang buka meeting ya, nggak usah ya. Jadi biar saya aja yang buka, terus baru nanti, jadi Anda standby aja di MS Team, terus kemudian kalau ada ini silakan Anda masuk, kemudian saya langsung buka absennya gitu ya. Terus kuliah dimulai sekitar 15 menit, terus kalau misalnya ada yang lupa absen bisa saya ingatkan setelah kuliah selesai. Gitu. Kalau ada apa-apa saya bisa sampaikan ke Mbak Laili, terus kemudian biar Lali yang menyampaikan ke Anda. Ini siapa nih yang mau nanya nih? Mas Fernanda mau nanya nih, Galih. Ini absennya nggak bisa tuh Pak. Namanya siapa Mas tadi? Galih? Fernanda Galih Pak. Oke, udah saya absen Mas. Iya, makasih Pak. Oke. Ya. Saya Pak, belum Pak, baru masuk Pak. Siapa? Muhammad Akmal Iskandar Pak. Oke, udah. Apa lagi? Ayo. Terima kasih Pak. Iya. Galih. Ya Pak. Malah tidur. Rambut kamu di merah-merah kenapa Galih? Enggak itu Pak. Oh, kelihatannya rambut kamu merah ya? Efek itu Pak. Oh, pakai efek. Bisa ya gitu ya memerahin rambut gitu ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau sudah tidak ada, saya nyatakan cukup ya kuliahnya. Nanti kita ketemu lagi hari apa tadi? Hari Jumat, tapi pagi ya, 7:30. Jumat pagi 7:30. Terima kasih untuk hari ini. Mas Farel mau tanya atau mau apa ini? Ya Pak, saya mau menanya Pak. Silakan. Mohon maaf sebelumnya, kalau misalnya materi itu bakal dikirim kemana ya Pak?
Bisa saya masukin ke MS Team, bisa masukin ke Kulon, Mas. Anda pernah ngakses Kulon nggak? Tadi sih mau akses Kulon tapi nggak bisa dibuka, Pak. Memang sedang error, Mas. Jadi ya intinya nanti setiap selesai kuliah selalu saya share gitu ya. Nanti Oke, makasih biasanya banyak, biasanya yang mengingatkan biasanya Mbak Laili biasanya yang koordinatornya gitu ya. Nanti saya share lewat koordinator atau mungkin di MS Team ini juga bisa saya masukkan ke sini. Intinya materi bukan sesuatu barang yang haram untuk di-share ya. Boleh, silakan dinikmati. Oke. Gitu. Baik, Ada Pak. lagi? Silakan. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, cukup ya. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Ini kalau misalnya, tapi ini masih ada 4 orang yang belum masuk. Ini siapa nih? Sebentar, saya mau cek. Perniko Metaul Arkan ada nggak? Ananda Jessica. Kosong. Putri Larasati Laksono. Kosong. Satu lagi Muhammad Saifullah. Kosong ya? Sudah, kalau begitu saya anggap cukup. Berarti yang keempat orang saya anggap tidak hadir. Terima kasih, kalau begitu saya akhiri. Kita ketemu lagi besok Jumat. Terima kasih, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live ya, Pak. Vin. Ya, silakan boleh live. Vin, Devin. Vin, dipanggil Vin. Iya, iya. Discord, Hadir. Vin. Discord. Oke. Nah, Siap. let's go. Bapaknya mana bapaknya? Pak, saya mau nanya, Pak. Bapaknya nggak ada ya? Ada, ini bapak siapa? Ada tuh. Kamu lagi ngobrol sama bapakmu apa bapaknya siapa? Saya nggak lihat di ininya, Pak. Maaf, di large galerinya bapaknya mana ya? Mana saya tuh, Pak? Alah. Off cam itu mungkin. Oh, oke bapaknya. Maaf, Pak. Tadinya saya mau nanya. Terus nggak jadi? Iya, nggak jadi. Berarti sekarang jadi nggak nih? Nggak jadi, Pak. Udah nggak Cuma. Jadi ini mau nanya nggak nih? Nggak jadi, Pak. Udah tadi. Dikira tadi bapaknya keluar. Tadi aku pengen bilang gitu, Pak. Oh, mau nanya gitu. Bapak apakah keluar gitu ya? Jawabannya belum. Pak, aku aja deh yang nanya, Pak. Boleh nanya apa? Apa tuh? Ini apa sih, kok aku lupa mau nanya apa ya? Gak jadi juga deh, Pak, lupa. Bisa gitu. Pak, aku mau nanya, Pak. Ya. Lupa lagi nih, ayo. Pak, ini aku mau nanya, Pak. Beneran nanya, beneran apa enggak, Mbak Habibah? Ini, Pak. Gimana tanggapan Bapak tentang background-nya Devin, Pak? Wah. Dia berkhianat, Pak. Juga pernah nanya. Background-nya Pak Wiji. Background parah banget, Pak. Salah server sebentar. Salah. Saya double mahasiswa, Pak. Kuliah di Undip tapi background-nya UB anjir. Enggak, Pak. Ini, Pak. Sudah diganti ya? Udah, Pak. Ini di mana itu, Mas? Ini nih depannya Undip, Pak. Itu yang bukan itu kan yang lama itu. Enggak deh, baru deh. Itu baru. Ada pagernya, PPKM tuh. Saya belum pernah ke Undip. Itu aja bukan. Siapa yang bisa nebak itu di mana? Patung Kuda itu. Di mana itu? Lurus dikit, sebelok kanan rumah gue. Oh. Patung Kuda. Siapa yang tadi ngomong tadi? Emang rumahmu Rumahku di mana? aku. Rumahku di Graha Sedika.
Yang kamu maksud lurus dikit itu di mana? Ya kan biar nggak bingung masa bilang lurus muter terus ke kiri masuk ya biar gampang aja kan lurus kanan maksudnya gitu. Ini di ngeserep ya ini ya. Pin ini di ngeserepin. Jadi gerbang Undip yang paling depan di pinggir jalan raya sana. Jadi Undip Iya, itu masih. punya Undip itu punya Masih 3 lagi. gerbang kayak gini. Undip itu punya 3 gerbang kayak gini. Yang ini tuh ada di jalan raya. Ya, tiga-tiganya jalan raya sih maksudnya. Kalau ini di jalan provinsi maksudnya gitu ya. Gitu. Ini nggak pengen lift nih. Nggak Pak, bapaknya baik. Ya udah Nggak kalau gitu pengen tak Ngomong sama bapak seru pak. Iya Pak, Apa, nggak tak kayak yang lain Pak. Iya Pak, tak nggak lanjut kayak kuliah kemarin aja ya. langsung belajar. Lanjut. Iya Tak Pak, lanjut pokoknya kuliah aja ya. kesayangan kami. Tak lanjut Nggak kuliah killer aja pak, ya. seru. Minggu pertama udah ketemu dosen favorit ya. Dari mana tahu saya favorit? Saya itu killer loh. Tanya aja senior. Jangan jadi guru killer Pak. Sudah jadi. Jangan. Pak, Ya. Mau tanya apa? mitos tentang Undip apaan, Pak? Kalau mitos tentang Undip saya nggak tahu ya, tapi mitos tentang Tembalang, nah itu ceritanya seru mas. Ah, cerita. Skill Pak, skill. Cerita dong Pak. Ceritain dikit dong pak. Cerita Pak, dikit Pak. Ada yang tahu nggak artinya Tembalang itu apa? Saya belum tahu Pak. Belum Seumur tahu, Pak. hidup aku tinggal di Tembalang belum tahu Pak. Sopo sih ngomong Tembalang itu artinya Brinando. Iya. Kamu Tembalang Brinando di mana? Kira Sedika. Oh, udah itu dekat Mbak Sofi berarti ya? Tahu Mbak Sofi nggak? Tahu. Masuk Gres Estetika nggak kenal Mbak Sofi. Mbak Sofi itu di belakangnya warung makan. Itu yang kiri jalan itu masalah dari sini itu. Aku taunya Bunur Pak. Bunur siapa? Bapak nggak tahu Bunur malahan. Lah Nurdin juga. Nur kan banyak. Nur tuh tempat makan. Oh, tempat omelet makan. bakar. Ya, itu Pak. Dosen FSM itu ada namanya Bu Nur Hayati. Ada. Kamu bilangnya Bu Nur ternyata warung makan. Tapi Tembalang. itu warung makan apa tuh? Pokoknya yang populer di kawanan mahasiswa Undip. Lah kamu kan baru jadi mahasiswa mas. Ya, Kamu tapi udah tahu kan kalau itu populer? kakakku juga itu apa tuh? Undip juga, dokteran. Oh gitu. Ya keluarga aku semua berarti Undip Pak. Papa mama juga. Undip itu Tembalang itu artinya tembalang. Balang itu kan artinya lempar. Mas Devin juga tahu ya Mas Devin ya. Balang itu kan artinya lempar. Tembalang itu artinya terlempar. Jadi dulu itu tempat pembuangan orang-orang yang mati karena pembunuhan itu dilemparnya ke Tembalang. Jadi zaman dulu, zamannya Petrus itu toh, orang-orang yang pembunuhan orang bertato, terus kemudian zamannya era Soeharto membumi hanguskan para preman yang mengganggu negeri itu tuh dibuangnya ke Tembalang. Makanya daerah-daerah yang banyak yang angkat di daerah Tembalang itu ya banyak itu. Nah terus sama Undip tahun berapa ya saya lupa, sekitar tahun 90-an awal itu. Sebetulnya belum sih, sebelum itu juga sekitar 70-an itu sudah mulai dikenalkan untuk menghidupkan, untuk menghilangkan jejak angkernya. Makanya daerah Undip sekarang sudah terkenal, sudah mirip kota ya. Jadi masuknya udah masuk kota Semarang gitu. Jadi Undip itu tadi yang rumahnya di Kelipang tadi siapa tadi, Mbak Leli ya? Itu dari Undip ke tempatnya Mbak Leli itu kan melewati kayak semacam turunan gitu ya, turunnya itu terjal.
turunan panjang tapi terjal. Di situ ada ya kayak semacam hampir mirip hutan gitu kan. Sebetulnya bukan hutan-hutan banget tapi ya kayak hutan gitu ya. Di situ ada juga tempat latihan tentara gitu. Nah, di situ sering terjadi kecelakaan itu. Karena tempatnya itu jalannya itu turun tapi agak berkelok gitu ya. Kendaraan-kendaraan yang kurang fit itu biasanya sering terjungkal gitu ya. Senior saya juga ada yang meninggal di situ gara-gara ya entah penyebabnya nggak tahu sih, tapi yang jelas dari situ. Itulah Tembalang. Bagi yang ingin, ya mudah-mudahan pandemi berakhir sebelum Anda semua pada lulus ya. Jadi Anda masih bisa sempat melihat Undip itu kayak apa gitu ya. Jadi yang kasihan itu angkatan 2019 itu kan sempat ke Undip itu cuma setengah tahun atau 1 tahun gitu ya. Setelah itu dia habis itu udah 2 tahun ini di online terus. Kalau misalnya besok tahun 2023 sudah pada lulus dan belum sempat lihat Undip kan ya kasihan itu. Apalagi anak 2020, apalagi Anda. Mudah-mudahan sebelum Anda lulus sudah bisa menikmati Tembalang itu ya. Anda bisa ketemu dengan Pak Rektor, salaman dengan Pak Rektor, sudah kan ada keistimewaannya sendiri ya. Itu. Apalagi udah bayar uang gedung, Pak. Emang ada uang gedung? Bukannya ada ya? Nggak ada? Saya nggak tahu lah, kamu merasa bayar nggak? UKT doang kan? Nggak tahu aku. Mandiri mungkin, Pak. Oh, mungkin. SPI Mas, nggak ada uang gedung. Sumbangan pengembangan Oh, iya institusi. sih. Oh, iya deng, bener-bener. Ya. Pak, saya mau nanya dikit, Pak. Soal ini, Pak, perkuliahan, Pak. Kan saya sering dengar yang ada RPS tuh, Pak ya? RPS-nya rencana pembelajaran semester. Yang Itu ditanyakan dibagiin apa? per dosen atau kayak gimana, Pak? RPS itu ya sebetulnya bahasa kasarnya itu bahan atau silabus materi kuliah gitu loh Mas. Oh. Kasarnya itu begitu. Jadi RPS itu melekat ke mata kuliah. Bukan melekat ke dosen. Jadi misal kayak ini kan mata kuliah struktur diskrit. Struktur diskrit itu ada RPS-nya. RPS-nya itu ya kayak semacam file gitu, isinya itu adalah materi-materi yang ya tadi saya share itu. Yang saya share itu kan silabus ya. Ada silabus, ada RPS. Kalau silabus mah cuma outline aja, tapi kalau RPS lebih ngomongin tentang materi ini tuh latihannya piye, terus mahasiswa disuruh ngapain, terus bobotnya untuk mengerjakan tugas berapa lah gitu. Kalau RPS lebih detail intinya gitu ya. RPS itu melekat pada semua mata kuliah. Setiap mata kuliah punya RPS yang berbeda-beda dan biasanya RPS itu selalu dikembangkan gitu loh Mas. Kan seiring dengan perkembangan zaman materi-materi itu bisa berubah, bisa bertambah dan sebagainya. Itu RPS. Makasih Pak infonya Pak. Kamu kok keren sih Mas? Masih pagi gini udah nanya RPS. Ada teman saya Pak yang ngebahas Pak. Saya jadi bingung Pak. Saya belum tahu apa-apa. Oh gitu. Taunya HVS gitu ya. Devin. Ya Pak, hadir Pak. Tante saya itu namanya Tante Yuli, rumahnya di Perum. Oh iya Pak, di Perum Pak. Perum mananya Pak? Punten. Ya nggak hafal saya ya. Dia guru. Kalau Perum paling antara Kalijaga, Pamengkang. Kalijaga. Nah, Kalijaga. Kisaran situ sih. Dari situ kamu itu? Iya, saya kebetulan di situnya Pak. Oh, Perum tuh ternyata nggak cuma Kalijaga ya? Ada banyak Pak. ya? Dibilang Perum masih kayak dalam masih bisa Pak, kayak Pamengkang gitu-gitu Pak. Tante saya itu guru SMA 6 Cirebon. Oh, kira saya guru SMA 3 Pak, kan deket banget itu Pak. Oh enggak. Bentar Pak, sekarang ada di Semarang. Saya Semarang. Semarang mana tadi?
Tembalang. Oh, Tembalang juga. Tapi Tembalang Tembalangnya mana? di atas. Di atas Mas, di dekat Undip 5 menit kalau saya mah. Oh, yang masuk itu lagi ya. Bulusan. Tahu Bulusan nggak? Dekat Oti Fried Chicken kan? Nah, belakangnya. Ah, situ. Pak, saya mau nanya Pak. Tembalang macetnya sama kayak Cibubur nggak Pak? Wah, jauh Mas. Dulu zamannya masih offline, macetnya tuh tiap jam 8 sama jam 4. Dulu Mas, waktu zamannya offline itu ya mungkin hampir sama dengan Cibubur gitu. Kalau di Cibubur kan macetnya gimana ya? Bedanya kalau di Cibubur tuh galak-galak. Karena sebagian besar orang-orang Jakarta kan mereka kan galak-galak main serobot kalau di Tembalang mah masih apa istilahnya masih unggah-ungguhnya. Orang yang namanya jalan merayap itu ya dia menikmati gitu ya, enggak berusaha untuk ngoyak-ngoyak enggak. Intinya gitu. Beda Mas, beda. Lebih tertib lah ya Pak. Dan apa ya istilahnya? Enggak ini ya, enggak yang namanya orang mengeluh mah ya hampir sama ya. Orang mengeluh hampir sama yang namanya macet ya. Dan macetnya itu ada akhirnya gitu loh Mas. Jadi benar. Kita kan biasa macet harian itu kan jam 8 kan, karena jam 8 itu kan jam-jam budal anak sekolah gitu toh. Terus kalau sore itu kan pulang jam 4 itu kan jam-jam keluar orang kerja bareng dengan anak sekolah gitu kan. Tapi ya begitu jam hampir maghrib itu sudah mulai terurai dan itu rutin. Kalau di Cibubur mau macet jam 6 keluar jam 6 malam juga bisa terjadi kan. Bicaranya kita mikir. Saya aja dari Cibubur ke arah itu Mas, ke arah perempatan Jonggol itu kan harus belok ke arah Cikalagan ya Mas ya. Cikalagan masuk ke kanan itu loh Mas. Muter sana jauh. Ya ujung-ujungnya kalau ditempuh itu sama dengan waktu macetnya gitu. Gitu. Daerah sana. Kira-kira kuliah offline kapan deh? Halo, suaramu Mas, putus sih Mas, gimana Mas? Kira-kira kuliah offline tuh kapan ya dimulainya ya? Waduh ya, tanya sama presidennya aja Mas. Kalau dari apa sih? Dari info-info yang beredar, kelihatannya Menteri Nadiem memberikan kebebasan untuk kuliah offline pada saat siswa, ya dalam hal ini include mahasiswa ya, sudah divaksin semua katanya, bilangnya gitu sih. Jadi parameternya adalah vaksin, jadi kita lihat aja kecepatan vaksinnya terdistribusi sampai kapan. Kemungkinan itu yang bisa dijadiin pegangan ya Mas. Kalau kemarin sih pertanyaan itu selalu muncul loh Mas, waktu awal 2020 kita online, semester depan bisa onsite nggak ya? Saya sih menyebutnya istilahnya onsite ya Mas ya. Kalau offline itu kan kelihatannya kayak lawan kata dari online gitu ya. Jadi pertanyaan itu muncul, ternyata meleset lagi. Apakah 2021 meleset lagi? Apakah Gasal 2021 meleset lagi? Ya segitu aja terus itu. Yang jelas gitu ya. Udah 2 tahun. Jadi ya mungkin yang bisa kita pegang sih itu tadi. Jadi ada info kalau katanya Mas Menterinya itu kalau misalnya siswa dalam hal ini kan Mendikbud yang disoroti kan sekolah ya, bukan universitas ya. Sebenarnya universitas itu lebih berbahaya daripada sekolah, iya nggak Mas? Kalau sekolah itu kan lokal ya, anak SD, SMP, SMA itu kan mahasiswanya kan dari situ-situ aja. Nah, alias siswanya atau muridnya kan dari situ-situ aja, kita sudah bisa melihat zonanya kan. Nah kalau perguruan tinggi Undip, mahasiswanya satu Indonesia, zonanya aja udah colorful loh. Gimana kalau tiba-tiba dari Sumatera, dari Kalimantan kan kasihan kalau misalnya memang mungkin di sana bersih, begitu dia turun di bandara banyak penyakit. Iya benar dan sebagainya juga. Gitu kan, itu kan yang teriak-teriak kan ya gubernurnya atau itu. Wah, Undip ini biang kerok, ini penyebaran nanti dibilang gitu. Nah, dan semacamnya gitu ya. Tapi kalau
menurut Pak apa tuh online sama offline kuliah, jadi kuliah online tuh berdampak banget nggak sama informatika tuh? Misal kalau yang masuk jurusan kimia atau gimana gitu kan pasti kan berdampak, nggak bisa melakukan eksperimen atau gimana karena online kan. Ya, yang jelas kalau dibandingkan dengan mata kuliah program studi kimia fisika ya jauh Mas, kita masih bisa diselamatkan. Karena medan kita kan ada di depan laptop, ada diajari coding, diajari hacking, diajari apa segala macam itu kan cuma di depan laptop kan. Ya, jadi terus bahan-bahan juga di kanan kiri, googling aja udah muncul dan sebagainya. Yang kalau saya sih, bagi saya pribadi ya merasa kehilangan itu bukan kehilangan itunya, kehilangan ini loh Mas, apa? Ya hampir semua merasakannya, hampir semua mata prodi itu merasakan kehilangan ya aspek ketemunya itu loh Mas. Social interaction. Ya iya, jadi makanya kalau misalnya Anda di dalam kuliah diminta bertanya, itu tuh kalau saran saya banget Mas, Mbok ya tanya gitu loh Mas. Wong sudah ketemu secara visual, muka Anda aja datar semua, disuruh nanya aja nggak mau gitu loh. Jadi bukan pertanyaannya yang penting, jadi interaksinya gitu loh Mas. Interaksinya. Jadi senang loh Mas, kita tuh kalau misalnya kuliah, kalau dulu zamannya online ya, zamannya masih onsite itu di kita tuh pulang kerja jam hampir maghrib gitu ya, hampir maghrib, pulang turun tangga, bla bla bla, terus di situ ketemu sama mahasiswa lagi pada ngerjain tugas, podo mulai Pak, tugasnya banyak banget, terus ya ngobrol sedikit, udah pada makan belum? Ya makan, terus traktir, nah gitu-gitunya itu loh Mas. Jadi kadang-kala saya malam-malam tuh sering diajak rapat, saya ormawa gitu ya, Pak rapat yuk Pak, malam-malam saya pesenin GoFood, makan pizza bareng-bareng coba gimana rasanya kamu rapat himpunan, malam-malam saya pesen pizza 10 box, kita makan bareng-bareng sama minum 1 dus. Di sini cuma ngobrol doang, ngobrol santai gitu Mas, jauh dari aspek-aspek akademis gitu ya, yang guyu gitu loh. Saya tuh kalau biasanya kan hampir setiap tahun kan mahasiswa ormawa kan datang ke rumah ya. Jadi datang ke rumah ngobrol silaturahmi, terus kita makan bareng ya, makannya seadanya, masih ada sate ya sate, ada somai ya somai, segala-gala gitulah ngobrol. Itu yang banyak kehilangan tuh saya itunya gitu loh Mas. Jadi dan lewat hal-hal semacam itulah kita belajar. Anda kan jadi yang namanya kuliah itu kan jembatan antara dunia real dan dunia akademis ya Mas ya. Anda nggak bisa menyamakan antara perguruan tinggi dengan sekolah, itu nggak bisa, karena emang betul-betul beda Mas. Saya memberi materi 1-2 slide, saya lempar aja, terus kemudian itu tanggung jawab Anda Mas, silakan Anda pelajari itu, terus kemudian ketika ada pertanyaan tanyalah gitu ya. Kalau di SMA itu kan ya mungkin ada hal-hal yang berbeda karena Anda masih dianggap sebagai pelajar. Kalau sudah mahasiswa kan udah mahal, jadi kalau Anda nggak mudeng, Anda nggak nanya, itu bodoh artinya gitu loh. Bodoh itu bukan sesuatu hal tentang kecerdasan ya, bukan ya. Yang namanya kecerdasan kan anugerah ya, artinya saya yakin Anda udah ada di sini, udah masuk ke informatika itu, ya hampir saya boleh katakan kecerdasan Anda hampir sama rata-rata gitu kan, karena Anda lewat tes dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika Anda sudah nggak mudeng, terus kemudian Anda diam, itu namanya bodoh gitu loh. Bodoh itu mahasiswa yang udah nggak tahu diem. Kalau saya kasih materi hari ini dan Anda nggak bisa nangkep, itu mah wajar. Saya ajarin lagi, saya kasih fotokopian, saya kasih file lagi, dan Anda belajar itu kemudian Anda masih tidak bisa juga, ya maka bertanyalah, ketemulah dengan secara interaksi itu, Pak saya nggak bisa materi tentang ini, apa yang harus saya lakukan. Kalau segala macam upaya itu sudah dilakukan, saya rasa tidak ada yang gagal lah ya, saya rasa jarang ada anak yang nggak bisa banget terus-menerus gitu, nggak ada. Kebanyakan masalah, jadi ini cuma sekedar ini aja, info aja ya. Jadi kita itu mahasiswa tuh banyak loh yang lulus semester 14, 13 itu banyak loh. Alasannya mereka itu bukan tidak pintar, mereka bukan tidak cerdas, tapi mereka itu punya penyakit bawaan. Rata-rata ya, penyakit bawaan.
Penyakit bawaannya bisa jadi yang pertama jelas, yang paling utama itu setan itu adalah malas. Jadi musuh Anda yang paling utama itu malas. Jadi jangan dikira Anda udah ketemu komputer dengan tekad mau kuliah itu akan selalu dipegang teguh si tekad ini. Di tengah jalan Anda akan ketemu dengan tiba-tiba Anda di chat seorang ngajak mabar, di chat tiba-tiba ada orang diajak main game online, tiba-tiba diajak pacaran, ada yang diajak dan sebagainya. Itu godaan Anda, Mas. Yang berhasil itu cuma mahasiswa yang kuat aja. Yang nggak kuat, yang bucin itu banyak, Mas. Saya ada mahasiswi ya. Cantik dulu waktu zamannya online ya. Dan dia cantik, dia kalau ke kampus itu pakainya seksi-seksi gitu. Jadi pakai, ya saya nggak menutup mata ya, bahkan orang setua saya aja masih tergoda gitu ya, itulah manusia gitu ya. Dia ternyata dia setelah KKN ya kalau nggak salah ya, KKN itu dirayu gitu loh sama pejabat itu. Pejabat nggak main-main, Mas, pejabat DPR gitu. Kemudian dia dijadiin istri kedua, berapa ya, kalau nggak ketiga ke berapa ya? Aduh, berat Pak. Baru. Ngeri banget, Pak. Berat. Kacau. Tadi cowoknya siapa, Pak? Apa? Pejabat? Pejabat. Ya nggak usah menyebut ya. Jadi pejabat kayaknya seru ya. malah ke situ poinnya. Jangan masuk informatika, Dok. Salah gua, Pak. Ntar salah masuk gua, Pak. Nanti ada tukang bakso, Dok. Yang satu. Ya. Yang satu masuk. Poinnya belum masuk cerita saya tuh. Poinnya belum masuk. Belum. Lanjut, Pak. Di semester 14, dia tuh ngemis ke saya untuk diminta dilanjutkan kuliahnya. Dan ternyata tidak berhasil. Karena masanya dia tidak bahagia gitu loh. Justru yang kenal dengan saya itu kan ajudannya gitu ya. Jadi ajudan dari pejabat itu kan ngobrol dengan saya sering gitu ya. Oh Pak, ini Pak, dia itu sebetulnya nggak bahagia Pak, bla bla bla. Kemudian dia itu selalu minta untuk cerai saja gitu loh. Akhirnya ya hingga sampai ya ketemu dengan saya gitu, ngobrol gimana kamu mau lanjutkan kuliah enggak, ada mata kuliah yang belum lulus enggak dan sebagainya. Itu di semester akhir loh ya. Ya kalau nggak 13 14 gininya gitulah. Bahkan saya tawarin, ya sudah kalau gitu silakan bikin TA, bikin skripsi, nanti biar saya yang bimbing, biar cepat selesai, bla bla bla. Tetap saja akhirnya nggak mampu. Jadi tetap permasalahan dunianya kan kebetulan udah punya anak satu ya, masih bayi lagi. Jadi permasalahan dunia yang dia hadapi itu lebih berat daripada tekadnya gitu ya. Padahal orang tuanya dia itu termasuk ya orang yang apa ya, penting dalam dunia pendidikan. Orang tuanya itu guru. Jadi mestinya kan kalau misalnya guru itu kan bisa memberikan apa istilahnya, ya entah advice yang ke arah sana kan, ke arah pentingnya pendidikan gitu loh. Ya pada akhirnya ya udah selesai, dia nggak lulus, terus kemudian dicerai. Ya mungkin secara finansial dia nggak apa-apa ya, karena pejabat kan yang namanya beli Harley Davidson itu kan tiap bulan bisa gitu ya, bisa gitu. Tapi ya bukan itu poinnya. Akhirnya kan anaknya kan ya pendidikan nggak dapet, akhirnya hidupnya mentok sampai situ kan. Mau daftar kerja juga bingung kan akhirnya. Jadi yes, kecuali kalau kalian ada yang mau sama janda, bisa saya kenalkan nanti. Gitu. Banyak ya masalah-masalah itu ya. Jadi fokus pada ini. Yang namanya game atau hiburan itu tuh ibaratnya itu kipas-kipas. Anda tahu kipas ya? Jadi ketika kita sedang berlari, capek dan berkeringat, kita tuh menggunakan itu hanya untuk kipasan aja. Coba bayangkan kalau Anda habis berlari, berkeringat terus kipasan. Anda kan cuma butuh kipasan itu kan paling cuma 5-10 menit tuh, Mas. Tapi kalau Anda kipasin terus kan lama-lama masuk angin tuh, Anda sakit kan? Apalagi pada saat itu pori-pori Anda terbuka lebar gitu loh. Nah, game itu ibaratnya begitu, saudara-saudara. Tujuan utama dari Anda main game itu cuma sekedar pelampiasan untuk menghilangkan penat dan keboringan atau bosan pada saat Anda menghadapi kuliah. Tapi jangan sampai lepas. Jadi ketika Anda main game online,
Anda target, ya katakanlah 1 jam saja udah selesai, jangan dilebih-lebihkan. Karena kalau keracunan kimia itu sudah melekat, Anda sudah tidak bisa lepas dari ini. Akhirnya Anda kuliah tidak semester ya kan seharusnya kan kalau bisa kan lulusan semester 8, 9 itu udah lulus gitu ya. Akhirnya Anda kuliah Anda lulusnya semester 14. Apakah lulus semester 4 baik-baik saja? Jawabannya adalah tidak, saudara-saudara. Anda semester 4. Semester 8 tuh berarti berapa tahun, Pak? 4 tahun. 4 tahun. Kalau semester 14 itu kan berarti kan 7 tahun, Thomas. Oh iya. Pertanyaan saya tadi, apakah lulus semester 14 itu baik-baik saja? Jawabannya itu tidak, saudara-saudara. Karena di situ itu akan terekod di dalam ijazah Anda bahwa Anda lulus semester itu 14. Perusahaan juga ngelirik ini bocah lulus kok 14 semester ini memang penyakit apa ini gitu kan. Yang kedua, Anda tidak bisa meraih cum laude. Ya jelas nggak mungkin lulus 6 tahun aja nggak bisa, apalagi lulus 7 tahun kan. Karena statusnya sudah tidak bisa ini. Itu yang biasanya menurut pengalaman saya, orang-orang atau mahasiswa yang lulus di semester 14 itu punya penyakit bawaan. Salah satunya itu tadi males, kedua bisa bucin, ketiga klepto, terus kemudian ada juga yang plagiat, terus ada juga yang kebanyakan sih penyakit males sih, kebanyakan penyakit males. Jangan salah, kita ngopeni maling juga ada, Mas, di mahasiswa itu. Kita ngopeni ada mahasiswa yang tidur tidak bisa bangun juga ada, Mas. Wah, luar biasa tuh. Ada mungkin yang dari Semarang tahu SMA 3 itu SMA apa? SMA 3 itu SMA favorit sosok kota Semarang, Mas. Itu banyak menelurkan jenderal-jenderal yang hebat itu. Waktu SMA, dia itu SMA 3, terus kemudian juara debat bahasa Inggris, Mas. Kurang pinter apa coba? Mahasiswa kayak gitu. Ternyata dia kejebak masalah game. Dia sebetulnya bukan game. Sorry, maaf, bukan game sebenarnya. Dia itu komunitasnya kan dengan teman-teman penjaga warnet gitu, Mas. Jadi dia ngobrol dengan teman-teman, akhirnya dia kebiasaan kalau malam begadang. Kalau udah malam begadang, akhirnya kan tidurnya kan pagi, Mas. Lah kalau tidur pagi, lah kapan kuliah, Mas? Dan yang luar biasa itu, dia itu kalau sudah tidur itu tidak bisa dibangunkan, Mas. Ini orang tuanya aja sudah sering ketemu dengan saya, waktu itu kan saya masih jadi kaprodi ya. Jadi dia itu kalau sudah tidur itu nggak bisa dibangunin, Pak. Bisa bangun kalau sudah saya tampar 10 kali, Pak, baru bangun. Kadang-kala tidur di ranjang, terus dia gelundung ke bawah itu dia belum bangun itu, Mas. Baru bangun itu setelah dia merasakan sakit kayak bisa ketindih apa gitu toh. Bangun-bangun itu pipinya sudah pada merah ditampar. Terus kadang-kala bisa bangun itu dengan disiram sama, ya kalau disiram insya Allah bangun ya, disiram kok. Tapi kan sebagai orang tua juga nggak tega tuh, Mas. Masa sih untuk membangunkan anak harus disiram terus? Ya kan nggak bisa gila kan? Bisa merusak otak atau ada sebagainya, pikiran gitu. Akhirnya ya DO, akhirnya dia. Coba bayangkan, SMA 3, coba lo SMA 3 Semarang, kan ada saja SMA 3 Semarang kayak apa reputasinya. SMA 3 juara debat bahasa Inggris, kurang opo juga, Mas, laki-laki. Gara-gara nggak bisa bangun. Akhirnya dia DO. Awalnya tuh menyusus dulu IPK-nya semester 3 apa 4 itu IPK-nya kan menurun, terus kemudian gagal di semester berikutnya 5, terus kemudian kebetulan wali saya kebetulan gitu ya, jadi akhirnya saya bisa memantau detail, ternyata gagal juga. Akhirnya ya ibu orang tuanya pamit untuk membawa anaknya pulang. Jadi saya kurang tahu sekarang nasibnya bagaimana gitu. Jadi omongan saya ini, saya selalu ngomong kayak gini di depan mahasiswa baru ya, mungkin Anda akan menganggap ini sesuatu yang apa istilahnya, wah pada awalnya gitu ya. Wah ya Pak, saya bertekad untuk tidak seperti yang Bapak ceritakan itu, tidak. Tapi ketika Anda sudah semester 5, Anda akan merasakan sendiri, Mas, biar rasanya, Mas. Rasanya mungkin di belakang saya Anda akan iya ya Pak ya, Bapak tuh bilang gitu, ternyata saya mengalami alah ora popo kok Pak, dan sebagainya gitu toh. Akan beda pikiran, tapi semuanya akan memberikan cerita berbeda saat Anda mengalami dan Anda sudah berada di semester 14 atau 13 gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba udah waktunya udah habis, kemudian Anda harus DO gitu ya. Gitu Mas. Nah, jadi
Wong kuliah itu yang dibutuhkan itu sebenarnya nggak terlalu pintar juga tidak apa-apa, Mas. Yang penting Anda rajin. Rumusnya itu kan orang pintar itu kan kalah dengan orang rajin ya. Orang pintar itu kalah dengan orang rajin, tapi kalau pintar dan dia rajin, wah itu mah dewa namanya itu ya. Jadi kalau Anda pintar tapi rajin, wes luar biasa itu. Jempol 4 itu nggak cukup gitu ya. Kadang-kala tuh ada yang rajin tapi memang cerdasnya nggak begitu gitu kan. Kadang-kala ada yang pintar tetapi males gitu toh. Nah kalau udah nggak pintar tapi malas mah ya wis dibuang aja gitu. Gitu. Mahasiswa itu kebanyakan ada di dua hal. Rajin tidak terlalu pintar tapi tidak terlalu rajin. Biasanya kan begitu ya. Anda berada di wilayah itu kebanyakan pada umumnya. Gitu. Mas Mulia kayak didongengi, malah ngantuk. Maaf, Pak. Yang penting ngantuknya jangan di on mic ya. Kalau on mic suara hanya itu. Saya punya tebakan. Apa, Pak? Bukan tebakan yang Anda maksud ya. Seandainya Anda yang jelas dunia kuliah itu kan harus ada soft skill sama hard skill ya. Soft skill sama hard skill. Menurut Anda berapa proporsi antara soft skill dan hard skill yang harus dikuasai? Kayak rasionya gitu. Ya. Kalau Berapa persen? balance 50-50 bisa nggak, Pak? Kira-kira? Ya nanti dulu saya bahas. Menurut Anda berapa? 50-50? Saya sih Mas, 60-40 menurut saya, Pak. maksudnya soft skill, hard skill itu gimana? Lebih detailnya gimana? Oke. Hard skill itu adalah kemampuan utama yang secara formal Anda dapatkan, Mas. Hard skill loh ya. Jadi Anda masuk kuliah informatika, tujuannya kan pintar jadi program, terus developer program kan. Anda pintar tuh bikin program, bisa mengembangkan program, analis, database administrator, pintar. Nah, itu berarti hard skill. Sebagai output yang utama, sebagai alasan utama Anda kuliah di tempat ini, gitu loh. Tapi kalau soft skill, kemampuan di luar itu yang Anda tidak dapat secara formal dalam mata kuliah. Contoh kemampuan ngobrol dengan orang tua, cara berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan, cara ya mungkin kayak bagaimana bertanggung jawab terhadap suatu kasus, bagaimana memimpin, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana dan sebagainya. Jadi aspek-aspek pendukung yang diharapkan oleh perusahaan untuk dimiliki dari seorang karyawannya, gitu loh Mas. Nah, kan beda kan antara itu. Nah, kira-kira kalau yang tadi jawab 60-40 siapa tadi? Bukan. Saya, Pak. Farel. Yang Iya. 60 yang apa? Yang 60 yang apa? 60 yang hard skill, Pak. Hard skill 60, yang soft skill 40 soft skill. Ya. Aku Ada lagi ya? 99% soft skill. 1%-nya hard skill. Siapa tuh yang jawab no? Brianando. Tadi Iya. ngomong siapa? Iya, Pak, aku, Pak. Terus siapa lagi? Kalau aku 90% soft skill, 10% hard skill, Pak. Moral. Ya. Bagus jawabannya. Persis seperti yang ditekan moral. Itu jawaban saya. Sebetulnya maaf bukan jawaban saya ya. Kita tuh pernah ada semacam seminar tahun 2017 kalau nggak salah ya. 2018 lupa saya. Nah, pada saat itu yang datang itu direktur BTN, terus pokoknya intinya orang-orang besar di Indonesia ya, orang-orang terkaya di Indonesia. Salah satu orang itu menjawab begitu, persis yang disampaikan oleh Moral. Jadi bukan tidak penting, justru yang kami inginkan itu adalah kemampuan soft skill. Kalau mau kemampuan hard skill itu bisa dipelajari gitu loh. Nah, masalahnya kan jadi orang berpikir kalau begitu ngapain kuliah gitu loh. Iya kan? Jadi ibaratnya hard skill itu adalah memahami struktur kapal
kapal-kapal laut gitu ya. Bagaimana cara bekerja kapal laut itu pakai angin apa, terus kemudian soft skill itu berarti menguasai bagaimana dia berlayar, kepiawaian dalam berlayar, gitu ya. Kalau Anda nggak mudeng bahwa kapal itu terbuat dari kayu yang jika disambung bolong, ya kapal Anda akan tetap tenggelam kan? Kalau Anda tidak mengerti bahwasanya yang namanya cat itu dicat terus harus kering dulu baru bisa dipakai, Anda lihai menggunakan kapal pun ya juga nggak ada gunanya gitu toh. Jadi informatika itu adalah kapal Anda gitu. Kapal Anda di mana Anda tuh bisa meraih hard skill sebagai pintu masuk ke dalam suatu gerbang ibarat sebuah kunci gemboknya, lalu kemudian Anda masuklah ke dalam ruang itu dengan segala macam soft skill yang dimiliki gitu loh. Wawancara kerja itu tujuannya itu sebetulnya cuma satu, saudara-saudara. Mereka tuh tidak di para pewawancara kerja maksudnya ya, para perusahaan itu tidak mau disilaukan dengan IPK 4 mau tidak mau disilaukan dengan nilaimu yang A semua ataupun lulus tepat waktu ataupun berbagai ijazah yang mengkilat, tidak. Pada prinsipnya itu adalah Anda bisa meyakinkan mereka bahwa Anda itu adalah layak untuk bekerja bersama mereka gitu toh. Nah, istilah layak itu kan ada standarnya kan. Standarnya ya dalam hal ini minimal jujur misal gitu ya. Kalau misalnya harus didaftarkan, diinventarisir, yang namanya syarat untuk menjadi layak itu kan banyak ya. Pertama mungkin mohon maaf ya, good looking. Good looking itu bukan terkait dengan wajah cantik atau muka ganteng, tapi tidak. Tapi kalau Anda bisa berpakaian sopan, gitu toh. Pakai jilbab begini, kalau nggak pakai jilbab diikat dengan rapi, kalau pakai dasi laki-laki itu begini, terus pakai seragam itu begini, dan sebagainya gitu ya. Kita pernah disindir sama perusahaan apa di Jakarta itu. Undip itu tuh salah satunya mahasiswanya itu katrok itu apa? Wong mau wawancara ke Jakarta kok dia menggunakan pakaian rapih dari rumah, kemudian sampai perusahaan dekil gitu kan, orang kan jadi sepet tuh lihatnya. Ya seharusnya nggak begitu. Anda kalau mau wawancara kerja di Jakarta, silakan pakai pakaian belel di jalan, kemudian sampai sana silakan mandi, kemudian ya entah mandi di stasiun, entah mandi di mana gitu toh. Berpakaian rapi, pakailah minyak wangi gitu toh, seharusnya itu begitu. Itu mah dia pengen menunjukkan usaha kerasnya gitu ya, sampai sana pakainya belel gitu dan sebagainya kan, jadi perusahaan itu kan jadi tidak respect gitu loh, salah satunya gitu. Jadi soft skill itu terkait dengan ya termasuk grooming, itu juga termasuk soft skill gitu ya. Jangan heran saudara-saudara, saya ujian skripsi gitu ya, saya sebagai penguji sering sekali, tidak sekali dua kali, puluhan kali mengingatkan mahasiswa untuk benar dalam memakai dasi. Percaya nggak? Anak-anak itu ya mungkin kalau Anda nggak tahu wajar ya. Anda nggak tahu, makanya Anda cobalah ikut organisasi biar Anda dipelajari bagaimana memakai dasi itu. Yang dimaksud itu bukan belajar melipat dasi. Waduh, biar ahli melipat dasi, tidak. Anda boleh kok minta tolong temannya untuk memakaikan dasi, tapi yang jelas dasimu bener. Yang namanya dasi itu ya, ibaratnya tuh, ini kan contohnya ada Devin nih. Devin itu kan ada kancing atas tuh, Devin. Iya Pak, kenapa Pak? Maaf. Ya, kancing atas tuh seharusnya kan dikancing loh itu. Nah, kalau pakai dasi loh ya. Nah, nanti dasinya itu dipakai melingkar, terus dasi itu kan ada segitiganya tuh. Segitiganya itu kan harus menutupi kancing yang ada. Gitu kan, Mas? Itu mah anak sidang TA juga ada yang nggak ngerti itu tuh. Wong ngaplong Pak udah sih. Nah, ini mau dicontohin ya. Ini kalau bagus berarti lolos sebagai mantan sales nih. Ayo Devin, praktekin Devin. Harus dikancing dulu ininya. Sempit Pak, sempit, yang ininya kecekek nantinya Pak. Nama panjangmu siapa? Nanti kecekek Pak. Ya kalau kecekek berarti bajumu kekecilan.
atau Iya lehernya bener, kegedean. betul sekali Pak, betul sekali, betul. Kalau Ya gitu, kalau Anda saya terima kerja di sini. ya begitulah intinya ya Mas. Nah, gitu. Ya, saya ngobrol udah terlalu banyak. Ini waktu kuliahnya udah selesai sampai jam berapa ya? Tinggal 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi. Kita kalau Iya. ntar udah pada ke Semarang, kumpul-kumpul bapaknya gua ajak. Pokoknya. Ajak kemana? Wow, saya mah udah biasa Mas nongkrong Kenal. malam di kafe. Saya udah biasa nongkrong di kafe sama anak-anak tuh. Saya kan kebetulan pembina BEM sama Senat ya. Sekarang pembina BEM, Senat sama ini apa? Informatika toh, HMIF. Loh, kalau BEM tuh cara masuknya gimana? BEM. Ini biasanya ya daftar masuknya. Jadi gini. Itu berarti Nah, gimana? ada namanya magang, Mas. Nanti biasanya di semester awal itu ada magang. Tunggu aja infonya. Nunggu infonya, nanti kamu boleh wawancara. Nanti intinya bawel aja lah, bawel nanya-nanya orang-orang BEM. Kalau Anda kenal dengan orang BEM, Mbak kapan bisa magang? Mas, Mbak kapan bisa magang BEM gitu loh. Nanti akan ada. Jadi magang Ormawa itu Anda nanti masuk ke Ormawa sebagai anggota super junior gitu toh. Nanti Anda dilibatan sebagai apa gitu, terus kemudian nanti besok pas ada rekrutmen, nanti kan ada tahapnya lagi gitu loh Mas. Biasanya anak-anak baru itu maba itu statusnya magang dulu. Hampir semua Ormawa ada magangnya loh Mas. HMIF juga ada magangnya nanti terus. Oh saya maaf kurang tahu kalau HMIF magangnya kapannya itu nggak tahu Mas. BEM terus atau ormawa universitas juga banyak ormawanya Mas. Kebetulan saya pembina Komipa namanya. Komipa itu kelompok Olimpiade Matematik Ilmu Pengetahuan Alam itu ormawa universitas itu. Ketuanya Mbak Dila dari Kimia. Kalau dari lulusan informatika tuh kan tadi kan bahasnya kan kayak apa tuh buat keterima di perusahaan bla bla bla. Kalau ada nggak yang buat perusahaan sendiri tuh ada nggak? Suksesnya sampai tinggi gitu. Oh ya kalau tingkat kesusahannya saya nggak bisa menakar ya Mas ya. Yang jelas beberapa teman-teman itu hampir setiap itu tuh biasanya pada buka software house. Buka software house terus kemudian menerima mahasiswa magang dari teman-teman. Terus kemudian ya eksis sampai sekarang gitu ya. Biasanya begitu. Tapi biasanya ini biasanya lagi ya. Untuk membuka software house biasanya itu mereka bekerja dulu sebagai karyawan dulu di perusahaan software yang sudah ada gitu loh, baru mendirikan sendiri karena mereka butuh mempelajari secara manajemennya gitu Mas, biasanya begitu. Jelas banyak Mas teman-teman senior Anda yang buka software house tuh. Ya. Cuman maaf saya nggak tahu Mas, nama-nama apanya nggak apa gitu ya. Dulu sih ada sekitar lebih dari 5 gitu. Kalau dari Undip sendiri ada itu enggak, Pak? Ada software house gitu enggak, Pak? Kalau kayak Udinus gitu kan ada Dinus Tech. Undip itu Mas dipegang langsung oleh bidang 3. Dipegang langsung oleh bidang 3 dan mereka punya tim sendiri di sana gitu loh. Mereka punya tim sendiri, jadi ketika ada pengembangan aplikasi semuanya dihandle oleh karyawan yang sudah. Nah, dan yang kebanyakan karyawannya adalah senior-senior Anda. Gitu. Jadi mereka tidak mengibarkan bendera nama, tapi mereka istilahnya kayak apa ya? Ya kayak outsource gitu ya. Tapi sudah resmi sebagai karyawan atau pegawai Undip untuk mengelola berbagai permasalahan IT. Gitu. Ya kalau Anda mau mendirikan itu boleh loh, Mas. Boleh sekali kalau misalnya ada yang berinisiasi, saya dukung. Sebenarnya ide itu sebetulnya sangat brilian ya. Saya dulu pernah berusaha mau mendirikan itu pada saat saya masih di bidang 3. Kemudian ya karena sudah tidak ini, karena mahasiswa itu kan datang dan pergi Mas. Yang susah tuh itu. Mahasiswa itu datang dan pergi dan kebanyakan mahasiswa pintar tuh pengen cepat lulus.
Ini yang susah menghandle tuh, berarti kan kalau begitu kita harus punya staff kan. Staff yang bisa mengsustain gitu ya, bisa merawat ini apa namanya? Organisasi ini sebagai suatu kelompok utuh yang tidak terpecah karena waktu gitu loh Mas. Coba bayangkan, misal Anda ini sekarang semester 1, Anda mendirikan software house namanya Dipotech misalnya gitu ya, Dipo Teknologi gitu. Terus kemudian Anda menerima dan sebagainya. Lah, Anda baru semester 1, Anda tahu ilmu dari mana? Ilmu manajemen, ilmu manajerial, ilmu marketing, ilmu programming aja belum punya kok. Gitu ya. Katakanlah Anda punya. Nah, ada satu kewajiban yang lebih penting, yaitu mensustain tadi. Ketika Anda sudah semester 4 ya, kemampuan manajerial Anda udah ahli, kemampuan coding, programming Anda udah luar biasa. Pada saat puncak-puncaknya, pada saat si organisasi ini mapan dan mateng dengan adanya keberadaan Anda harus lulus kan? Setelah Anda lulus, Anda kan pergi, Mas. Lah, berarti kan Anda harus mencetak generasi baru di bawah Anda tuh. Lah itu yang susah. Bolak-balik ngajari lagi dan sebagainya. Dan kebanyakan mahasiswa tuh kalau sibuk dengan pembelajaran soft skill-nya, bukan kan kalau kita berbicara soal misal di Potek itu dan sebagainya itu kan itu berbicara soal project kan ya. Siapa yang mau menghandle project? Yang menghandle project ya seharusnya dosen, karena dosen yang punya istilahnya waktu dan unlimited time kan. Tapi masalahnya dosen yang mau ngepen itu yang malas-malas ini nggak ada gitu loh Mas. Kebanyakan sudah tidak terjerat sama tridharma perguruan tinggi. Ada ngurusi pendidikan, pengajaran, ada ngurusi penelitian, ngurusi pengabdian gitu loh Mas. Waktunya nggak cukup gitu loh. Jadi sebenarnya di divisi himpunan itu ada Mas. Divisi himpunan itu ada divisi yang ngurusin masalah pengembangan software gitu ya. Tapi karena masih divisi himpunan, ya kerjanya juga di lingkupan terbatas gitu ya. Bahkan namanya pun belum bisa mengorbit sekelas Dipotech atau mungkin sekelas yang di Udinus atau mungkin di UGM itu ada namanya Gamma Teknologi ya. Gitu. Ya mungkin ya sebenarnya ide-ide brilian itu muncul dari Anda sebenarnya ya. Kalau Anda mau memberikan kontribusi, kita dari dosen bisa memfasilitasi itu ke tingkat yang lebih tinggi, tapi ada syaratnya. Anda penuh dengan segala macam rencana dan implementasi yang matang gitu ya. Gitu. Wong saya gini Mas, anggap aja saya punya cerita ini mestinya sebuah yang nggak mengenakan ya. Ceritanya begini. Saya punya uang, waktu itu uang saya cuma 3 juta. Saya menghubungi anak sekitar tahun 2012, tahun 2012 atau 13 ya. Saya punya uang 3 juta, saya menghubungi anak himpunan, Mas tolong uang 3 juta kelola, silakan kamu bisnis apa. Mereka jadi bisnis Mas, bisnisnya itu bisnis kaos waktu itu. Harapan saya, kenapa saya mendekatkan ke himpunan, karena himpunan itu kan tersustain kan keanggotaannya Mas ya. Keanggotaannya itu kan berjalan gitu ya, divisi ekonomi gitu ya misalnya. Kan tiap tahun kan berganti orang terus saja kan, mestinya kan yang namanya modal 3 juta itu kan untuk bisnis kaos itu kan berjalan tuh Mas. Paling tidak tiap bulan laporan, oh Pak ya hari ini, atau tiap tahun lah ada pertanggungjawaban. Dan ternyata hingga sampai ini sudah lebih dari berapa? Ya 8 tahun ya. 8 tahun atau 7 tahun. Itu tuh nggak ada kabarnya Mas, berarti kan hilang tuh Mas. Nah, untuk sebuah bisnis yang kecil saja, untuk organisasi sekokoh HMIF itu tidak bisa menghandle ini gitu loh. Jadi berpikir besar itu penting dan baik, tapi melakukan tindakan besar itu jauh lebih penting. Gitu ya. Wong mikirnya dhuwur tapi kok mlakumu koyo ngono ya padha wae kan, akhirnya jadi cuman akan menggerus ide gitu loh Mas. Gitu, jadi bagi Anda yang punya kepikiran mendirikan namanya Dipo Teknologi, silakan pelihara semangat itu lalu wujudkan. Kita mendukung sepenuhnya. Gitu. Tenang saya kalau misalnya Anda bisa lari. Atau silakan Anda hidupkan aja apa yang sudah ada di HMIF untuk dibesarkan. Selama ini kan mereka kan bisnisnya kan cuma servis komputer gitu-gitu Mas, bikin program tapi project yang kecil tapi belum berani mengorbit.
Salah satu alasannya adalah karena yaitu kesibukan mereka. Mereka mahasiswa, Mas, tugasnya oke, Mas. Lah kapan kalau diberi project harganya 1 miliar, kapan lek garap gitu toh. Yang ada DO. Ya kan? Begitu. Ya, Mas. Ya, masih 4 menit. Ada pertanyaan? Udah pada ngantuk? Baru aja bangun, Pak. Didongengin malah pada turu. Pak mau nanya, Pak. Ya, Mas. Menurut Bapak itu buat mahasiswa baru informatika, buat awal-awal yang masih belajar, itu enaknya belajar pemrograman yang apa ya, Pak? Pertanyaan bagus nih. Sebetulnya yang namanya belajar bahasa pemrograman itu tuh apa saja tuh nggak masalah loh, Mas. Hampir semua dosen sepakat. Anda pernah mendengar cerita anak SMP, anak SMA bisa bikin antivirus dan sebagainya itu nggak? Pernah dengar toh? Pernah dengar anak SMA ternyata bisa bikin antivirus terkenal, terus kemudian tiba-tiba ada berbagai orang bilang, wah mestinya kayak gini tuh masuk ke ITB tanpa tes, gitu toh. Tapi ITB bilang, tunggu dulu, udah sembarangan. Ya kami itu tidak membutuhkan orang kayak gitu. Kalau cuma belajar bahasa pemrograman, ya anak SMP, SD, TK, artinya bisa. Yang kita maksud itu bukan itunya, Mas. Jadi kalau Anda berpikir bahasa pemrograman, nanti dulu ya, Mas ya. Anda yang justru yang penting itu bagaimana menjadi seorang programmer. Bahasa pemrograman itu jumlahnya banyak, Mas, ribuan, Mas, bahasa pemrograman itu bahasanya dulu ya. Terus kalau misalnya Anda sudah punya logika berpikir seorang pemrogram, seorang programmer mau pakai bahasa apa saja bisa gitu. Jadi yang ibaratnya itu begini. Anda tuh lihai dalam menggunakan lihai dalam namanya menebang pohon, Mas. Menebang pohon gampang lah, pohon pisang lah, pohon pisang kan empuk ya, Mas ya. Anda mau menggunakan, yang penting Anda tahu pohon pisang itu karakteristiknya kayak apa gitu ya. Anda mau diberi pisau yang panjangnya 20 cm, motong pisang lihai. Anda mau diberi gergaji mesin, motong pohon bisa. Jadi yang si bahasa pemrograman itu alatnya itu, Mas. Yang penting Anda tahu bagaimana cara motong, nggak masalah gitu loh, Mas. Untuk mempelajari cara menggunakan gergaji, cara menggunakan golok, cara menggunakan silet, cara menggunakan pisau, itu kan cuma butuh waktu pendek kan. Yang penting bahasa pemrogramannya Anda kenal gitu ya, dan bisa Anda akses gitu ya. Tapi kalau masalah logika, itu yang jauh lebih penting. Ketika Anda berpikir ini, Mas, bagaimana cara menentukan rata-rata dari N bilangan yang diinputkan? Itu tuh yang dibutuhkan itu adalah seorang pemrogram, Mas, bukan orang yang menguasai bahasa pemrograman, bukan. Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu adalah seorang pemrogram. Coba Anda pikir caranya membuat atau menghitung rata-rata dari bilangan yang kita tidak tahu bilangannya itu berapa. Gitu kan? Nah, itu nanti Anda ada mata kuliahnya namanya mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Anda berpikir bagaimana mengambil data secara N gitu ya, N bilangan, kemudian dihitung berapa kali, kemudian dibagi gitu, itu menggunakan itu yang jelas sintaks istilahnya. Sintaks itu adalah ya bahasa literal, tiap bahasa pemrograman kan beda-beda ya. Kalau PHP itu kata-katanya gini, kalau Pascal itu kayak gini, C# itu begini, menggunakan Python itu begini, kan beda-beda tuh, Mas. Tapi pola berpikirnya cuma satu. Hanya itu saja, dan untuk bisa menjawab pertanyaan itu hanya dibutuhkan seorang programmer. Nah, kita itu mendekati itu dulu, Mas. Masalah bahasa pemrograman nanti Anda akan mengikuti. Ya pada umumnya sih mahasiswa banyak yang suka dengan PHP, Mas, bahasa pemrograman web ya. Pada umumnya untuk analis, teman-teman banyak yang megang Python gitu ya. Kalau Anda sudah memegang rohnya sebagai seorang programmer, Anda belajar bahasa apapun tidak masalah, Mas. Artinya, kebanyakan perusahaan itu begini, Mas. Kebanyakan perusahaan membutuhkan programmer gitu, bahasa pemrograman ABC gitu ya.
Sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan Anda hafal sintaksnya, tapi Anda punya rohnya menggunakan bahasa pemrograman itu. Perusahaan itu kan tidak melulu menggunakan bahasa pemrograman ABC, Mas. Tidak, Mas. Bisa jadi ketika Anda disyaratkan bahasa PHP, tapi kemudian di perusahaan bahasa itu bukan PHP, tapi bahasa bahasa unu-unu misal gitu ya, yang kita sendiri belum pernah ketemu gitu ya. Tapi karena Anda sudah pernah belajar PHP, Anda tidak masalah mempelajari bahasa itu yang dimaksud oleh perusahaan, gitu loh. Banyak loh ya perusahaan yang menggunakan bahasa pemrograman sendiri, yang kayak contohnya AST 400 itu ya, S400 gitu ya. Itu bahasa pemrograman database perbankan, Mas. Di kita itu boro-boro di dunia akademik itu tidak ada yang mengajarkan, Mas. Tapi ketika masuk ke sana, tesnya itu dalam bahasa Pascal. Coba, lucu nggak, Mas? Anda bahasa Pascal itu di kita aja sudah nggak ada. Tapi justru dulu zamannya saya kuliah, Pascal itu favorit banget. Dan mereka bekerja di sana itu bukan menggunakan Pascal, tapi karena kamu sudah bisa Pascal, berarti kamu mengerti algoritma, kamu akan mempelajari bahasa pemrograman yang dibutuhkan perusahaan itu dengan mudah itu. Jadi jangan mengejar bahasanya ya Mas ya. Saran saya jangan mengejar bahasanya, tapi kejarlah algoritmanya gitu. Ya tadi itu ibarat kamu punya keahlian, ya contohnya tadi kalau dalam si pendekar ya. Kita ngomongin pendekar. Kamu tuh punya keahlian membunuh gitu ya. Ya meskipun contohnya jelek tapi jangan diambil hati contohnya. Anda tuh punya keahlian membunuh yang namanya membunuh harimau gitu ya. Membunuh harimau itu punya titik lemah di titik bagian bawah leher sama bagian bawah misal sebelah kiri ekor misal begitu ya. Ketika Anda diberi pisau, Anda juga bisa membunuh harimau itu. Kenapa? Karena kamu tahu titik lemahnya. Ketika Anda diberi tongkat kayu, Anda juga bisa membunuh harimau itu. Ketika Anda diberi silet ya, Anda bisa membunuh harimau itu. Ketika Anda diberi apa, bisa membunuh harimau. Jadi tidak masalah tools yang Anda pakai, tapi ketika Anda seorang pendekar, Anda bisa melakukan apapun dengan baik gitu. Ya pada umumnya sih untuk menjawab biar nggak terlalu kering jawaban saya, pada umumnya teman-teman Anda itu menguasai bahasa pemrograman PHP karena PHP itu fleksibel, berbasis web dan bisa kemana-mana gitu loh Mas. Nah untuk yang analisis data biasanya teman-teman itu menggunakan bahasa Python gitu, dua ini. TA saya, mahasiswa bimbingan saya TA itu rata-rata menggunakan dua bahasa itu, Python sama apa namanya tadi PHP. Atau bagi yang menyukai, ini sudah mulai jarang Mas, sudah banyak yang menyukai Android Studio, bahasa pemrograman untuk HP itu menggunakan bahasa itu Android Studio. Gitu, pakai Java gitu ya Mas ya. Gitu Mas? Iya, makasih Pak informasinya. Oke, sudah lewat masa kuliahnya, jadi ya Pak, udah lewat. Kapan? Asik itu terus sama Bapak ya? Kalau mau pengen ngobrol banyak dengan saya, masuklah organisasi, biar nanti kita sering ngobrol. Saya kalau ngobrol dengan anak-anak Ormawa itu biasanya malam, Mas. Ngajak rapat, ada Senat, ada BEM, ada AMIF, ada Komepa, itu malam hari jam 8 itu. Ngobrol sampai jam 11 malam. Ngobrol ngambil kayak gini nih, Mas. Organisasi itu ngapain aja Pak isinya biasanya? Kayak misal BEM ya sebenarnya kalau konsep dari kita ya, dari kami gitu ya, organisasi itu kan sebetulnya hanya sebuah manifestasi belajar soft skill sebenarnya Mas. Manifestasi belajar soft skill sebenarnya. Dengan organisasi Anda akan diberi beban Mas. Anda diberi suatu pekerjaan untuk bertanggung jawab, ada kegiatan pentas musik misal begitu ya. Coba diberi Anda jadi ketua pelaksana kegiatan pentas musik, itu tuh lebih berat dari mata kuliah manapun loh Mas. Jangan salah ya. Anda, tapi ya nggak sembarangan Anda terus dapat itu.
Anda baru terus kemudian dapat, biasanya Anda butuh 1 tahun dulu baru kemudian Anda diberi amanah itu gitu loh. Intinya belajar organisasi. Jadi Anda kan nanti akan bertemu dengan bagaimana membuat surat yang baik, bagaimana berkomunikasi diminta tanda tangan kepada dosen, bagaimana mengontrol konsumsi kalau bagi yang ada konsumsi gitu ya, bagaimana scheduling jadwal, bagaimana membreak out Zoom meeting, bla 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 gitu loh Mas. Dan Anda bertemu dengan dunia nyata, dan dunia nyata itu adalah dunia yang memang nyata-nyata begitu kalau besok Anda sudah bekerja. Jadi besok ketika Anda bekerja, ya kerjanya kayak gitu itu. Anda diminta untuk misal ada event kampanye ini dari Indosat. Indosat itu kan untuk event kampanye Indosat ke seluruh negeri. Ini contoh ya Mas, maaf ya saya menyebut Indosat misal. Itu kan ada ketuanya. Ketuanya siapa? Ya orang-orang yang punya pengalaman di bidang organisasi lah. Yang jelas kalau si kutu buku mah nggak mungkin dapat beban kayak gitu. Gitu loh. Anda akan bertemu dengan dan luar biasanya di sana tempaan Anda itu lumayan kompleks itu Mas. Anda akan bertemu dengan teman Anda yang malas, teman Anda yang pemarah, Anda ketemu dengan dosen yang nggak mau nanda tangan kalau nggak mau ke rumahnya. Anda akan ketemu dengan klien yang hobinya menggerutu, ada hubungan bertemu dengan misal penyandang dana yang pelit, Anda bertemu, kompleksitas dari organisasi itu muncul di sana, dan ya harapannya itu akan menguatkan Anda menjadi pribadi yang jauh lebih bersoft skill ya daripada cuma sekedar ketemu dengan mata kuliah ngerjain tugas terus dapat nilai A kan. Gitu. Jadi satu organisasi itu rata-rata ya bukan rata-rata ya, ada yang 20 kegiatan itu loh Mas. Misal kayak BEM ya, BEM itu anggotanya ada sekitar 90 Mas. Betapa banyaknya. Jadi ada 9 divisi, ada divisi keuangan, divisi sosial, divisi pengabdian, divisi internal, divisi eksternal, divisi untuk sebagainya. Masing-masing punya ketua PH, ketua pengurus harian gitu ya. Mereka tuh masing-masing bagian ini, masing bidang ini punya kegiatan, hampir tiap bulan punya kegiatan satu misal divisi sosial gitu ya, menyumbang anak yatim misal gitu. Yang namanya mungkin judulnya sepele ya, menyumbang anak yatim. Anda mengagendakan menyumbang anak yatim itu kan jauh-jauh hari tuh Mas. Anda berhubungan dengan pihak instansi yatim mana yang ingin dikunjungi, di sana layak nggak dikunjungi, terus kemudian nyari donatur, kemudian bikin surat menyurat, kemudian negosiasi untuk nyari uang, terus kemudian tetek bengek itu sampai hingga pada saat acara mengundang dosen untuk menemani, kemudian ternyata sampai sana hujan gede, bagaimana Anda menghandle acara. Kemudian ternyata sampai sana mahasiswa yang datang sedikit, piye carane, terus ternyata sampai tengah jalan diadang sama Satpol PP gara-gara nggak boleh kerumun. Lah, tetap begitu. Itu sesuatu yang menarik bagi saya dan bagi Anda excited gitu ya. Dan itu semua itu yang Anda lalui itu bukan sesuatu yang tanpa makna. Anda akan bertemu dengan berbagai kualitas gitu ya untuk menempa Anda menjadi lebih baik gitu. Dan kalau bagi saya dari kacamata atas ya, kegiatan itu kan tidak ada yang gagal ya Mas. Anda mungkin akan frustasi seandainya gitu ya. Suatu ketika Anda merencanakan sudah kegiatan A, udah dipikir matang-matang, udah berjibaku tiap malam nggak tidur. Tiba-tiba pas hari H rektor melarang Anda melakukan kegiatan itu, nangis kan Anda. Nggak sedikit mahasiswa nangis kayak gitu tuh, sedih itu ya. Bagi kami itu sesuatu yang biasa dan justru yang masuk ke dalam jiwa Anda secara komprehensif itu kan ilmunya Mas, bukan kegiatan itu sukses atau tidak sukses, itu kan urusan nomor 2. Yang penting Anda sudah berusaha untuk belajar, berusaha untuk melayani orang lain, berusaha untuk menghubungkan berbagai entitas yang diperlukan, mengumpulkan dana dan sebagainya. Kejadian itu ya harapannya adalah menerpa Anda menjadi lebih baik gitu. Soft skill itu tadi ada yang bilang 1% hard skill, 99 soft skill, itu juga bukan tanpa alasan gitu ya. Jadi tadi saya tadi belum menjawab ya. Jadi 90% 10% itu sesuatu hal yang nyata gitu ya. Dan mereka tuh bilang begitu, dan yang bilang itu bukan saya saudara-saudara, tapi ya para CEO perusahaan itu yang dasinya mengkilat, jidatnya juga mengkilat gitu ya, untuk perutnya
buncit gitu, orang-orang itu yang bilang itu. Kalau hard skill mah kita bisa menerpa dan kayak contoh kayak di beberapa perusahaan besar itu kan dia tidak meng-hire karyawan itu kan tidak keterima terus langsung kerja kan. Beberapa dari perusahaan itu ya banyak, hampir semua perusahaan itu mentrain karyawannya itu menjadi siap untuk dipekerjakan di sana selama beberapa waktu gitu kan. Nah kalau misalnya mereka merekrut mahasiswa yang biasa-biasa saja, mereka juga akan susah tuh ngajari Anda gitu kan. Makanya Anda harus siap dulu untuk diajari gitu loh. Nah bahasa pemrograman yang apapun itu sebenarnya nggak masalah, yang penting otak programmernya itu yang dimiliki gitu ya. Mas Devin jangan senyum-senyum aja Mas Devin. Iya Pak. Udah dulu ya, udah sore ya. Ya Pak, terima kasih banyak loh Pak atas sharingnya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sharingnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya lihat dulu. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa besok Jumat ya. Ya Pak. Siap, Pak. Siapa? Iya Pak.